Artinya dari pemirsa yang mendengar ini bisa membuat komentar atau misalnya pertanyaan-pertanyaan, insya Allah nanti di episode yang akan datang ini kita berikan kita bisa tayangkan video tentang Rebu Wekasan. Itu kan tanggapnya luar biasa bagi. Nah, ada yang istilahnya ada khilafiyah lah, ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Peran Majelis Ulama Indonesia Kota Depok itu adalah yang pertama tentunya adalah sebagai nasihul, ya umaro, pemberi nasihat kepada para penguasa, diminta ataupun tidak diminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Umat Bertanya Ulama Menjawab ini insyaallah akan disampaikan oleh murabi kita, yaitu Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pagi. Alhamdulillah Pak Andre. Pagi ada yang komen di channel kita dari umat lah, dari jamaah juga ya. Mendengarkan video tentang Rebu Wekasan, itu kan tanggapnya luar biasa bagi. Nah, ada yang istilahnya ada khilafiyah lah, ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Nah, apabila nanti istilahnya pemirsa ada yang kurang jelas, silahkan nanti bisa ditanyakan. Kalau memang merasa yang diikutin si ini kan gitu ya, itu bisa diberikan informasi, diambil dari rujukan mana, dalil yang mana, insya Allah kita bisa sampaikan kembali nanti Pak. Jadi artinya dari pemirsa yang mendengar ini bisa membuat komentar atau misalnya pertanyaan-pertanyaan, insya Allah nanti di episode yang akan datang ini kita berikan, kita bisa tayangkan, tayangkan secara khusus insya Allah. Itu jadi bisa istilahnya ada penjelasan-penjelasan baru berkenaan dengan apa yang diinginkan oleh si penanya atau pemirsa ini. Dan Pak Kiai kan selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok ini kan memang harus memberikan pencerahan kepada umat ya Pak Kiai. Jadi jangan umat tuh akhirnya jadi terombang-ambing, terutama tentang keilmuan agama itu Pak Kiai. Baik, jadi memang itu menjadi kewajiban kami ya di Majelis Ulama Indonesia, khususnya di Kota Depok ini. Jadi Pak Andre, mungkin pemirsa juga ada yang belum tahu bahwa peran Majelis Ulama itu antara lain yang saya tahu ya, yang pertama tentunya adalah sebagai nasihul, ya umaro, pemberi nasihat kepada para penguasa, diminta ataupun tidak diminta, kita dari MUI memberikan arahan-arahan atau ya kalau ada yang kurang pas, khususnya karena MUI Kota Depok ya berarti umaro di wilayah Kota Depok ini. Jadi untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh tentunya ya santun. Kemudian yang kedua adalah sebagai istilahnya muttahidul ummah. Jadi muttahidul ummah tuh yakni sebagai pemersatu ya umat Islam yang ada khususnya di wilayah Kota Depok ini. Sehingga umat Islam ini menjadi kompak, menjadi solid, tidak ada perpecahan di antara kita umat Islam. Sehingga uhuwah Islamiyah ini betul-betul terjaga. Yang ketiganya adalah sebagai khodimul ummah. Khodimul ummah itu artinya adalah sebagai pelayan umat. Nah, termasuk dalam kategori pelayan umat adalah memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan umat yang bertanya kepada ya Majelis Ulama ya. Apalagi menyangkut hukum agama apalagi menyangkut itu kan nggak sembarangan ya. Hukum agama yang tentunya di Majelis Ulama juga ada Komisi Hukum dan Fatwa ya, untuk misalnya ada masalahnya yang berat sehingga nggak bisa kita putuskan sendiri, jadi harus kita musyawarahkan untuk memberikan penjelasan kepada umat. Dan dengan channel seperti ini juga itu tujuannya supaya jangan sampai umat itu terombang-ambing, enggak jelas. Ketika melaksanakan ibadah itu nyangkut masalah akidah juga,
Jadi harus ada kejelasan, ada ketegasan. Tentunya jelas dan tegas itu harus berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, atau fatwa ulama yang muktamad dan mutabar. Itu yang kita ya harapkan. Dan mudah-mudahan dengan adanya channel ya YouTube seperti ini memberikan manfaat kepada umat yang luas. Amin. Baik pemirsa, untuk hari ini episode yang ke-26 bagi ya. Insyaallah kita akan membahas tentang hukum membuat patung. Lebih dulu silahkan bagi untuk menyapa pada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasahu dinuhu abyanal kafarati wa talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin, amma ba'du. Pak Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang budiman dan yang saya banggakan, alhamdulillah, syukurillah, pada saat ini walaupun jarak jauh kita masih bisa bersua dan bersilaturahim. Mudah-mudahan tentunya karena ini kajian pure ilmu ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya. Amin. Dan saya juga tentunya mendoakan kepada pemirsa semua, barangkali ada yang kurang sehat pada saat ini Pak Andre ya, baik di rumahnya maupun di rumah sakit, mudah-mudahan oleh Allah diangkat segala penyakitnya. Kemudian ada yang mungkin keluarganya meninggal dunia, juga baru-baru ini Bapak Kiai Haji Romli Thayyib ya di daerah Badahan ini meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlil khair. Amin. Ya, orang yang baik ini mudah-mudahan diterima segala amal solehnya. Amin. Dan dimaafkan segala kehilapan dan kekurangannya. Amin. Kemudian yang sedang usaha, mudah-mudahan Allah mudahkan usahanya. Yang lambat jodohnya, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh dan solihah. Amin. Yang belum kebayar utangnya, mudah-mudahan Allah mudahkan supaya terbayar hutangnya. Amin. Yang sedang belajar, putra-putrinya, cucu-cucunya, kemudian cicit-cicitnya, juga para santri, para jamaah, yang pemirsa yang mendengarkan ilmu-ilmu kajian agama, mudah-mudahan disukseskan dalam belajar. Amin. Yang sedang berjuang di jalan Allah, khususnya untuk pondok pesantren ya, atau masjidnya, musholanya, mudah-mudahan dimudahkan perjuangannya. Dan semua yang berinfak, berjariah, berwakaf, mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah, dan rezekinya ditambah keberkahannya. Amin. Juga COVID-19 yang masih melanda negara kita Indonesia, khususnya di kota Depok ini, mudah-mudahan oleh Allah segera disirnakan, segera diangkat, sehingga mudah-mudahan bisa normal kembali. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita bahas yang inti ini ya, mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah memberikan respon positif ya, termasuk dari NTT Pak ya, Bapak Aziz Anwar namanya ya, dari NTT Anwar, dari NTT Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur. Rupanya channel kita ini sudah nyampe kepada beliau ya, karena respon beliau dikatakan bahwa kajiannya ini adalah kajian yang biasa dijumpai sehari-hari. Ya, itu yang dijumpai sehari-hari katanya. Jadi memang sangat diperlukan karena setiap hari kita berjumpa dengan pertanyaan seperti ini katanya. Ya, alhamdulillah. Jadi rupanya apa yang kita bahas kaji ini betul-betul membumi. Amin. Kadang-kadang kan ada orang yang membahas ya, ngawang-ngawang ya, tidak begitu terasa manfaatnya. Nah, kalau yang kita bahas ini memang kebutuhan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, masalah-masalah hukum keagamaan. Ya, dan kita sedapat mungkin tidak bicara masalah politik praktis itu, tapi ini memang pure masalah ya keilmuan. Dan tujuan kita ini memang untuk rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, dan menjaga uhuwah Islamiyah di antara kita. Amin. Ya, itu barangkali hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Kemudian Pak Andre, mari kita bahas pertanyaannya dikemukakan. Ya, baik pemirsa, kita mulai dari kajian kita di buku atau kitab kita Umat Bertanya Ulama Menjawab ini adalah di halaman 111 ya. Ya, 111. Ya. Hukum membuat patung bagi. Ya. Silakan. Ya, pertanyaan begini bagi. Bagaimanakah hukumnya membuat patung menurut hukum Islam? Saya ulang bagi ya. Pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya membuat patung menurut hukum Islam?
Silakan Pak Kiai. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah, Pak Andre yang saya hormati, masalah ya membuat patung ya, hukum membuat patung ditinjau dari hukum Islam. Iya. Bagaimana hukumnya menurut pandangan Islam? Nah, kita langsung jawab sesuai dengan yang tertera di buku yang saya tulis ini, yakni buku Umat Bertanya, Ulama Menjawab di halaman 111. Pemirsa yang alhamdulillah sudah punya bukunya bisa dilihat ya. Selanjutnya kita jawab pertanyaan tadi ya, yakni bagaimanakah hukumnya membuat patung menurut hukum Islam? Jawabannya adalah, dalam menjawab masalah yang penting ini, terlebih dahulu perhatikanlah fatwa-fatwa para ulama pakar hukum Islam, atau istilah lain Pak Andre dalam kitab fikih itu dengan istilah fuqaha. Ya, fuqaha itu kata jamak dari faqih ya. Faqih seorang ahli fikih, seorang ahli hukum Islam, tapi kalau fuqaha orang-orang yang ahli di bidang hukum Islam. Seperti ahli hadis, kalau muhaddis satu orang, tapi kalau muhaddisin atau muhaddisun itu ahli-ahli hadis. Mufassir itu satu orang ahli tafsir, tapi kalau mufassirun atau mufassirin itu berarti pakar-pakar, Banyak-banyak ahlinya. ya, ahli tafsirnya banyak. Nah, fuqaha ini artinya para pakar ulama hukum Islam. Antara lain ada yang pertama Syekh ya, Dr. Ahmad Asy'arabasi. Beliau ini adalah guru besar Universitas ya, Al-Azhar di Mesir ya, Kairo, Mesir. Beliau telah berkata di dalam kitabnya yang diberi nama Yas'alunaka fid-dini wal hayat. Yas'alunaka fid-dini wal hayat di halaman ya di jilid 1 halaman 620 ya. Di dalam kitabnya yang diberi nama Yas'alunaka fid-dini wal hayat ya, mungkin Pak Andre ada yang belum tahu kitabnya Yas'alunaka fid-din wal hayat ya. Jadi ini kitabnya Yas'alunaka fid-din wal hayat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya, Yas'alunaka, mereka akan bertanya kepadamu fid-dini wal hayat, dalam masalah agama dan kehidupan sehari-hari. Ya, jadi judulnya itu Yas'alunaka fid-din wal hayat. Ini tebal sampai 5 jilid Pak Andre. Ini jilid yang pertama. Beliau mengatakan bahwa waradat ahaditsu katsiratun tanha anittikhadit tamasili wa hiya tusamma ahyanan fi kutubil fuqaha'i bitasawwiri wa qad tusamma ahyanan bitasalibi. Artinya dalam beberapa hadis telah terdapat larangan tentang membuat patung ya, dalam kurung tamasil, yang kadang-kadang dalam beberapa kitab fuqaha, yakni kitab para ahli hukum Islam, terkenal dengan istilah tasawir dan terkenal pula dengan istilah tasolib ya. Ini ada dalam kitab namanya Yas'alunaka fid-din wal hayat. Ini di jilid 1 halaman 620. Jadi menurut keterangan Dr. Syekh Ahmad Asy'arabasi, guru besar di Universitas ya Al-Azhar ya di Mesir, Kairo Mesir, ini jelas bahwa banyak hadis-hadis Nabi. Ahadis ini jamak dari kata hadis ya, warodat ahadisu kasirah, telah terdapat hadis-hadis Nabi yang banyak yang melarang tentang membuat yang namanya patung. Dan patung ini kata beliau diistilahkan di kalangan fuqaha, ada yang dengan istilah tamasil, ada yang menggunakan istilah dengan tasawir, ada juga yang menggunakan istilah tasolib ya. Namun Pak Andre, kalau saya perhatikan Al-Quran itu sendiri ya, sebagai pedoman kita umat Islam yang pertama dan utama, tepatnya kata-kata kaitan dengan patung ini ada dalam surah Al-Anbiya. Surah artinya para nabi ya. Itu pada ya ayat surah Al-Anbiya ayat 51 dan
ayat 52 itu ternyata kita melihat menggunakan istilahnya itu tamasil. Jadi kan tadi kata ahli hukum Islam ada 3 istilah. Ada tamasil, ada tasawir, ada tasolib ya, untuk mengatakan kaitan dengan patung itu. Nah, namun dalam Al-Qur'an sendiri ketika membahas masalah kaitan dengan masalah patung ini, yakni zaman Nabi Ibrahim dulu kan terkenal orang tuanya itu pembuat patung ya. Itu ternyata menggunakan istilahnya tamasil. Nah, ayatnya supaya lebih jelas saya bacakan yang terdapat dalam surah Al-Anbiya ayat 51 dan ayat 52. Bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bihi 'alimin. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala tadi telah menyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 51 sampai 52. Yang artinya walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Artinya dan sungguh kami telah memberi kepada Nabi Ibrahim kepandaiannya dari sebelumnya, yakni dari semenjak kecilnya sudah Allah memberikan anugerah. Nabi Ibrahim ini orang yang cerdas, orang yang pandai, dan kami mengetahuinya. Kemudian iz qala li abihi wa qaumihi, ketika ia berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Patung-patung apa ini yang kalian kepadanya menyembah? Jadi dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Anbiya ayat 52 ini, ketika menyebutkan kaitan dengan masalah patung, jadi Allah dalam Al-Qur'an ini menggunakan istilah tamasil ya. Jadi walaupun tadi menurut ulama, yakni Dr. Ahmad Asyarbasi, guru besar agama Islam di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, walaupun katanya fuqaha mengistilahkan ada tamasil, ada tasawir dan ada tasolib, akan tetapi yang ada dalam Al-Quran sendiri tamasilnya adalah menggunakan tamasil untuk kaitan dengan patung ini. Kemudian kita lanjutkan, itu kan fatwa yang pertama dari Dr. Syekh Ahmad Asyarbasi ya, dari Mesir. Kemudian yang kedua Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Syekh Hasanain Muhammad Makhluf ini adalah mantan mufti negara Mesir. Jadi mantan mufti ini artinya beliau dulunya sebagai pemberi fatwa hukum-hukum di negara Mesir, yang artinya katakanlah secara resmi gitu diangkat oleh pemerintah negara Mesir sebagai mufti negara Mesir, yang bernama Syekh Hasanain Muhammad Makhluf namanya. Nah, beliau telah berkata, fa in kana suratu mujassimatan wa hiya allati laha zillun katamasili al-ma'rufati haruma son'uha wattikhadhuha bil ijma'i. Artinya jika gambarnya itu berjasad, yaitu yang mempunyai bayangan seperti patung ya, yang telah dikenal, maka hukum membuatnya adalah haram dengan kesepakatan pendapat ulama. Istilahnya ijma' ulama. Jadi ijma' ulama itu artinya para ulama sudah sepakat bulat pendapatnya tentang haramnya membuat patung, yaitu suatu ya perbuatan gambar gitu yang berjasad, yang sudah dikenal dengan istilah patung. Ini ada dalam kitabnya yang judul kitabnya Fatwa Syar'iyah wa Buhus Islamiyah, ada di juz 1 halaman 186. Ya. Mungkin Pak Andre ada jamaah atau pemirsa yang belum tahu kitabnya, kitab karangan beliau dari Mesir ini.
Syekh Hasanain Muhammad Makhluf ini ya, itu judulnya Fatawa Syariah wa Buhus Islamiyah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena ini yang ngarang orang Mesir ya, orang Arab. Jadi fatwa syariah itu artinya fatwa-fatwa agama ya, syariat. Wa Buhus Islamiyah, dan pembahasan-pembahasan yang ada hubungan dengan agama Islam. Jadi ada 2 juz ya, 1 jilid, 2 juz kitab. Kesimpulan daripada apa yang beliau kemukakan tadi, bahwa membuat patung itu sudah ijma ulama, sudah sepakat para ulama, haruma sanuha wattikhaduha bil ijma. Jadi haram membuatnya ya, dengan ijma ulama, yakni kesepakatan seluruh para ulama. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga ya, itu baru 2 ulama kita. Kemudian yang ketiga ini adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini yang sangat terkenal ya, namanya tengah-tengah masyarakat Muslim. Beliau pengarang kitab Al-Halal wal Haram fil Islam. Ya, di dalam kitabnya telah berkata, wa harramal Islamu 'alal muslimi ay yashtagila bi sina'ati tamasil wa in kana ya'maluha li ghairi muslimin. Artinya agama Islam telah mengharamkan seorang muslim bekerja sebagai pembuat patung, sekalipun dia membuat patung untuk orang non-muslim. Ini ada di dalam kitab beliau yang diberi nama Al-Halal wal Haram fil Islam, halaman 105. Pak Andre dan pemirsa, kitab beliau karya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini judulnya Al-Halal wal Haram fil Islam. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kitanya, hal-hal yang halal dan hal yang haram di dalam Islam itu. Ya, apa saja ini beliau kupas ya. Dan saya dapat informasi bahwa kitab ini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, termasuk ke dalam bahasa Inggris, sehingga orang-orang yang barat pun katanya merespon dengan baik. Nah, di dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam, halaman 105 yang saya sebutkan tadi, beliau menegaskan bahwa membuat patung itu adalah hukumnya haram ya, walaupun dibuatnya itu untuk tujuan untuk dijual kepada orang-orang non muslim atau tujuan seni ya, tetap diharamkan. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya menyebutkan dengan uraian panjang lebar tentang hikmah diharamkan membuat patung. Antara lain beliau berkata begini, di antara rahasia diharamkannya membuat patung ini ialah untuk menjaga kemurnian tauhid. Sebab pernah terjadi di kalangan manusia terdahulu, mereka membuat patung orang-orang yang saleh yang telah meninggal dunia, kemudian disebut-sebut nama mereka. Lama-kelamaan dan perlahan-lahan orang-orang saleh yang dilukiskan dalam bentuk patung itu dikuduskan, sehingga akhirnya dijadikan sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Diharapkan, ditakuti, dan dimintakan keberkahannya. Hal ini pernah terjadi pada kaum yang namanya ada sebagai Wud atau Suwa, ada Yagus, ada Ya'uq, dan Nasr. Sebab ya, sesuatu yang kini dianggap ganjil dan mustahil pada suatu saat akan menjadi suatu kenyataan, entah kapan waktunya, dekat atau jauh. Jadi rahasianya kenapa misalnya membuat patung ini adalah sesuatu yang dilarang oleh ya agama. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan la'anallahul musawwirin, Allah mengutuk kepada orang-orang yang pembuat patung, karena dikhawatirkan ini untuk supaya menjaga tauhid umat. Sebab ada kalanya bisa jadi begitu, orang yang dibuatkan patung tadi mungkin saat ini hanya dianggap biasa-biasa, tapi kalau lama-kelamaan setelah para ulama pada meninggal, dai-dai sudah enggak ada, bisa jadi karena dianggap hebat tadi akhirnya dikuduskan, dikuduskan, disucikan, dikultuskan tadi, akhirnya disembah-sembah, akhirnya orang pada musyrik. Nah, ini yang dikhawatirkan. Itu menurut keterangan Profesor Dr. Muhammad Yusuf Al-Qaradawi tadi. Dari uraian di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa
berdasarkan beberapa hadis yang melarang membuat patung, maka para ulama ijma atau sepakat pendapatnya bahwa membuat patung hukumnya haram demi menjaga kemurnian tauhid umat. Bahkan Imam At-Tabari, ya, mungkin sedikit saya beri ulasan. Imam At-Tabari ini, Pak Haji Andre, beliau selain katakanlah ulama ahli tafsir ya, dan alhamdulillah di perpustakaan pribadi saya ada kitab tafsirnya namanya Jami'ul Bayan, itu sampai 12 jilid tebalnya, dan diakui bahwa tafsir beliau Jami'ul Bayan ini bisa dikatakan tafsir tertua yang ada di dunia. Kenapa dikatakan tertua? Ya karena wafatnya saja Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini tahun 310 Hijriah. Ya. Sekarang sudah tahun 1442. 42 atau 22? 42, Pak. Ini Imam Tabari sendiri wafatnya 310 Hijriah. Iya. Berarti kan udah lebih dari 1100 tahun yang lalu. Iya, subhanallah. Makanya tafsirnya itu dikatakan tafsir yang tua. Tua. Karena pengarangnya aja wafatnya 310 Hijriah, ya. Nah, Imam Tabari ini selain ngarang tafsir yang namanya Jami'ul Bayan, juga beliau mengarang kitab tarikh ya, sejarah yang diberi judul dengan Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah umat-umat dan raja-raja, sampai 10 jilid tebalnya, ya. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini telah berkata, andai kata si pembuat patung itu tahu bahwa patungnya akan disembah, maka orang yang membuatnya itu menjadi kafir. Jadi Imam Tabari punya pandangan, punya fatwa begini, andai kata si pembuat patung itu tahu bahwa patungnya itu artinya hasil yang dia buat lah. Yang ia buat itu patung tadi, tahu bahwa yang akan membelinya itu, apalagi menerima patungnya itu akan dia menyembah kepada patung yang dibuatnya, maka orang yang membuatnya itu menjadi kafir. Kafir, ya. Itu menurut Imam At-Tabari. Dan keterangan ini dapat dibaca dalam 3 kitab yang saya sebutkan di sini. Yang pertama kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari di juz ke-12 ya, halaman 506. Ini ada pemirsa yang belum tahu Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ini semuanya 18 jilid ya. Ini ada di jilid 12 ya, jilid ke-12 halamannya 506. Kemudian yang kedua bisa dibaca keterangan ini dalam kitab Irsyadus Sari Syarah Sahih Bukhari juga ya. Jadi Syarah Sahih Bukhari itu yang saya miliki ada 2, ada Fathul Bari 18 jilid. Ada namanya Irsyadus Sari li Syarhi Sahih Bukhari. Cuman bedanya kalau Fathul Bari dikarang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau Irsyadus Sari li Syarhi Sahih Bukhari ini karya Imam Syihabuddin Al-Qastolani. Walaupun kedua-duanya sama-sama dari Mesir ya. Cuma kalau itu 18 jilid, ini 10 jilid. Nah, kemudian ada satu lagi yang saya cantumkan di buku ini, bisa dibaca dalam kitab Syarah Sahih Muslim di juz ke-14 halaman 91. Pemirsa juga Pak Andre mungkin baru tahu mana Syarah Sahih Muslim ini, kitabnya karya Imam Nawawi ya, Al-Hafiz Imam Nawawi. Beliau mengarang Syarah Sahih Muslim. Sahih Muslimnya sendiri hanya 2 jilid, tapi beliau syarahi, uraikan sampai 9 jilid 18 juz ya, tebal. Ini di Syarah Sahih Muslim di juz ke-14 halaman 91 ada keterangannya bahwa haram hukumnya membuat patung. Bahkan Imam At-Tabari tadi punya pandangan, kalau ada seseorang membuat patung, apalagi dipesan misalnya tolong buatin patung ya dengan harga sekian misalnya, tapi dia yakin ketika setelah selesai patungnya dibuat, nanti oleh orang yang membeli tadi atau yang pesan tadi akan disembah. Nah, orang yang membuatnya itu kata Imam At-Tabari ini ya menjadi kafir. Karena tahu bahwa akan ada orang yang musyrik, kok malah dibuat aja misalnya. Ya. Ya. Pagi tadi dikatakan dalam rujukan ulama yang ada di sini itu kan dikatakan patung itu bernyawa ya. Pengertian patung bernyawa berarti bukan patung berbentuk manusia saja, tapi mungkin berbentuk hewan, binatang, itu termasuk di dalam ini, Pak. Ya, jadi yang
dikaitan dengan masalah ya patung ini tentunya tadi kan dikatakan mujassimah ya. Artinya mujassimah atau mujassamah ini yang betul-betul dia ada jisimnya ya, artinya ada ya tubuhnya, bahkan dikatakan tadi lahazilun itu artinya yang ada bayang-bayangan. Jadi pengertian bayang-bayang itu artinya mungkin pengertiannya 3 dimensi gitu Pak ya? Ya, karena ada hadis Nabi yang menyatakan ya larangan itu kaitan dengan ada bayang-bayangan tadi ya. Jadi artinya kalau ya ada patung tapi sudah misalnya dipotong kepalanya atau badannya misalnya hanya ya sepotong begitu ya, sehingga menurut logika sudah walaupun dikasih ruh nggak hidup lagi. Nah itu ada kalau begitu masih boleh, dibolehkan ya, bisa dibolehkan. Tapi kalau yang utuh, lengkap, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki barangkali ya, gitu, itu tidak sepakat itu ulama tentang ya haramnya membuat itu. Kalau di dalam masalah patung ini yang istilahnya berjisim ya, artinya berbentuk dan kemudian bisa ada bayang-bayang, kemudian lengkap lah kita ya utuh, itu memang sudah sepakat ulama tentang ya mengharamkannya. Memang istilahnya ada bayang, ada bayangannya. Jadi intinya berbentuk lah, kayak patung itu kan berbentuk Pak Kiai ya. Ya. Ada patung kuda, ada patung kelinci macam-macam, ada patung manusia kan gitu ya. Di Sawangan Permai, di Sawangan di golf gitu kan ya. Ada sebelum patung, perumahan ya ada patung berupa kuda gitu. Betul. Ya, berupa kuda. Nah itu yang kalau menurut Islam tidak boleh. Menurut Islam nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi misalnya di bagian ke dalamnya itu ada patung perempuan yang kayaknya seksi juga itunya, gambarnya. Nah ini menurut pandangan Islam jelas yang seperti itu nggak boleh dibuat. Walaupun itu merupakan karya seni ya. Walaupun ya karya seni, tapi kalau dalam syariat nggak boleh ya tidak harusnya boleh. Nggak boleh, artinya seni harus dikalahkan dengan ya hukum. Jadi ini artinya pengertian dari dalil yang tadi sampaikan pagi ini lebih spesifiknya adalah mengarah pada patung Pak ya. Kalau gambar karena itu tidak 3 dimensi jadi dibolehkan. Apalagi seperti foto gitu Pak ya, itu kan dibolehkan ya. Jadi kalau foto apalagi ada hubungan dengan kepentingan kaitan dengan masalah foto ini kan ketika kita misalnya mau haji dan sebagainya ya ada kepentingan itu ya ulama ya membolehkan karena tidak ada hubungan dengan masalah patung seperti ini. Artinya jangan ditulis nama ya, kalau dia tulis nama nanti si A si B kan bingung juga itu bagi nggak ada fotonya kan itu ya. Iya. Nah karena foto ini memang penting maka tidak ada masalah. Ya masalah ya. Ya itu yang harus disampaikan pada pemirsa sehingga tidak ada kesalahpahaman tuh bagi. Baik. Jadi intinya bahwa menurut pandangan ya para ulama tadi berkaitan dengan hadis-hadis ya, ada artinya berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah yang cukup banyak bahwa membuat patung itu yang secara utuh tadi ini jelas hukumnya ada haram dan tidak diperbolehkan. Nah oleh karena itu kami juga sebagai ya katakanlah majelis ulama mungkin ya dan sekaligus mungkin sebagai ya umat Islam lah menghimbau kepada ya orang-orang tertentu yang kadang-kadang kita lihat kan di pinggir jalan suka membuatkan ya patung-patung seperti yang banyak di Indonesia Pak ya di Indonesia. Kalau di Arab Saudi malah nggak ada sama sekali ya. Iya karena kan berarti ada kaitan dengan larangan dalam hadis tadi. Makanya kita pun di Indonesia ini menghimbau ya melalui channel YouTube ini supaya nggak usah buat patung-patung yang dilarang oleh agama Islam ya. Karena penduduk kita kan mayoritas agama Islam. Ya, agama Islam. Jadi harus saling menghargai gitu Pak ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya YouTube kita ini masyarakat muslim tercerahkan karena itu merupakan larangan dari agama Islam. Baik pemirsa, mungkin sudah jelas apa yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ini tentang patung ini bisa dimengerti ya secara jelas ya. Ya tadi udah sampaikan dalilnya, kemudian apa yang dijelaskan secara detailnya bagi detailnya sehingga kita tidak salah prasangka ini istilahnya gitu. Mudah-mudahan pemirsa juga mendapatkan pencerahan. Baik, terima kasih Pak Gi atas kajiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan barokah Pak Gi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin.
Kita bertemu lagi pada kajian berikutnya, yaitu di episode ke-27 insyaallah ya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.